Oke, selamat pagi Canta dan lasu-lasu semua. Kita akan masuk di dalam doa dulu ya sebelum KP kita mulai. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami juga boleh bersama berkumpul di tempat ini untuk boleh mempersiapkan bahan KP. Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus yang boleh terus bekerja memberikan hikmat bijaksana kepada setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh mengetahui apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada murid-murid kami yang akan kami ajarkan pada minggu depan. Tuhan, tolong anak-Mu yang akan menyampaikan dan akan membawakan KP ini, dan kami mau berdoa menyerahkan semua ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita akan masuk ke pelajaran keempat ya pada minggu depan, melaju melewati perjanjian lama yang diambil dari Kejadian pasal 3 ayat 15, Keluaran 1 pasal 1 dan 2, Mazmur pasal 110, Yesaya pasal 53 dan Roma pasal 16 ayat 20. Poin utama dari pelajaran hari ini, Perjanjian Lama memberikan latar belakang yang penting untuk memahami seluruh wahyu Allah. Dan tujuannya supaya murid dapat, yang pertama, menghafalkan pembagian di dalam Perjanjian Lama. Kedua, memahami janji utama dari Perjanjian Lama. Dan yang ketiga, menjelaskan beberapa cara penggenapan janji yang disingkapkan itu. Jadi nanti ada nubuatan dan akan digenapi di perjanjian baru ya. Kita tanya kepada murid-murid. Nah, karena murid-murid nggak ada, saya tanya langsung. Apakah kalian suka membaca buku? Enggak langsung. Suka membaca buku? Tergantung bukunya suka. Oke, bukunya mungkin bisa dibaca secara ini ya, fisik ya. Jadi ya, baca buku secara fisik ya. Atau di zaman digital ini bisa baca bukunya secara buku elektronik ya. Jadi e-book ya. Jadi dalam membaca kita bisa pakai fisik, dan di dunia digital kita bisa pakai e-book. Nah, sekarang kita tanyakan lagi pada murid-murid, apa buku favorit kamu? Langsung apa? Komik ya. Tenang, di sini ada komik juga ntar ya. Ya, buku favorit kamu apakah buku pelajaran? Mungkin yang suka matematika, fisika, atau mungkin Jangan buka lah, itu kan memang ujungnya ya, mungkin yang suka buku-buku pelajaran ya, atau mungkin yang tadi suka komik ya. Tuh banyak komik ya, apalagi anak-anak yang remaja kita kayaknya suka komik-komik Jepang gitu ya. Anime. Nah, ini yang mungkin yang agak-agak dewasa, mungkin yang SMA ada yang suka baca novel atau mungkin cerpen gitu ya. Jadi mungkin mereka juga suka membaca itu. Nah, dari buku-buku yang kita baca, kira-kira apa poin yang kita dapat? Jadi setiap buku yang kita baca pasti memiliki poin ya. Jadi ada yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca, apa yang ada di dalam pikiran dia. Nah, begitu juga dengan perjanjian lama yang akan kita bahas hari ini ya. Apakah poin dari kitab perjanjian lama? Tentu saja sangat panjang, tapi hari ini kita akan melihat, kita coba ambil dari sisi yang sudut pandang di mana nubuatan akan digenapi dan akan terjadi pertempuran antara perempuan itu dan juga keturunan dari iblis atau ular ya. Nah, poin dari perjanjian lama adalah Allah ya, tentu saja Allah ingin berbicara kepada umatnya tentang Allah itu siapa, apa yang dia lakukan, dan juga tentang umat Allah atau Israel, dan juga nubuatan juru selamat yang akan dinubuatkan di dalam perjanjian lama, dan juga masih banyak poin-poin lain dari perjanjian lama. Perjanjian lama berisi 39 kitab ya. Jadi walaupun ada banyak kitab yang berbeda di dalam PL, pada dasarnya PL adalah satu kisah. PL ini ditulis dalam bahasa Ibrani dan ditulis oleh banyak penulis dalam kurun waktu sekurangnya 1000 tahun. Perjanjian Lama 39 kitab
itu terdiri dari ada kitab hukum atau Pentatuk ya, kemudian kitab sejarah dan kitab nabi-nabi dan juga kitab hikmat dan puisi. Kita akan menyingkapkan dulu janji utama dari perjanjian lama itu apa. Ya. Sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah berbicara kepada mereka secara langsung ya. Jadi bisa berbicara dengan Tuhan secara tatap muka gitu ya. Jadi wahyu tertulis tidak diperlukan pada saat itu. Tapi setelah manusia sudah diusir ya dari hadirat Allah, kemudian Allah ingin berbicara kepada umatnya yaitu melalui wahyu yang tertulis yang disampaikan kepada nabi, ada raja, ada imam. Nah, itu yang nanti akan kita lihat di dalam perjanjian lama. Pada saat waktu Adam dan Hawa berdosa, Allah mengusir mereka dari hadiratnya. Tapi sebelum mengusir mereka, Allah membuat sebuah janji. Janji apakah itu? Ada di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Perkataan ini disampaikan kepada iblis. Jadi Allah mengatakan kepada iblis bahwa antara engkau, ular ya, diwakili ular, antara engkau dan perempuan ini yaitu Hawa, itu akan ada terjadi pertempuran. Keturunan dari iblis akan meremukkan tumitnya, dan keturunan dari perempuan itu nanti akan meremukkan kepala dari iblis atau ular itu. Dan inilah yang akan kita bahas di dalam pelajaran hari ini. Ada pertempuran antara keturunan perempuan umat Allah versus keturunan ular atau pengikut iblis. Bagaimana kisah itu diceritakan? Berarti dari beberapa kitab yang ada di perjanjian lama, yaitu 39 kitab. PL dibagi jadi 3 bagian besar. Sengaja di list supaya murid-murid kita juga tahu ya nama-nama kitabnya. Dari bagian yang pertama hukum, itu ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, disebut juga Pentatuk, 5 kitab yang ditulis oleh Musa. Dan yang bagian kedua, kitab sejarah dan nabi-nabi. Kitab sejarah itu dari Yosua sampai dengan Esther ya. Jadi ini ada digabung di dalam buku kita Somi Jesus. Kalau di dalam kitab edisi Bible Study yang Keluaran LA itu dibagi menjadi 4 ya. Jadi kitab-kitab sejarah dipisahkan, kemudian kitab-kitab nabi itu dipisahkan juga. Tapi kita mengikuti buku digabung. Kemudian kitab nabi-nabi itu dimulai dari Yesaya sampai dengan Maleakhi ya. Dan yang bagian ketiga, kitab hikmat dan puisi itu Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah sampai Kidung Agung ya. Kita akan melihat bagian pertama, hukum. Hukum adalah catatan pembentukan umat Allah menjadi bangsa Israel, menerima hukum Allah dan pertempuran melawan iblis. Jadi ini nanti akan dibahas di bagian kitab yang ada di bagian hukum tadi ya. Pertempuran itu sudah dimulai dari awal, yaitu Kain dan Habel ya. Jadi Kain dan Habel, Kain tidak menerima kalau persembahannya tidak diterima oleh Allah, dan akhirnya dia membunuh Habel. Keturunan ini kemudian kita lihat lagi ada berlanjut ke zaman Nabi Nuh, di mana kejahatan sudah semakin meluas dan Allah akhirnya ingin menghancurkan dan membinasakan semua umat manusia yang sudah jatuh di dalam dosa dan tidak taat kepada Allah. Dan Allah menyisakan satu keluarga, yaitu Nuh. Nuh, istrinya, 3 anaknya dan juga menantunya. Dari kisah Nuh ini kemudian berlanjut kepada keturunan dari Sem. Kemudian Allah memanggil Abraham untuk menjadi orang yang akan dipakai Tuhan sebagai keturunan dari Mesias yang akan lahir ya. Jadi Abraham itu kemudian mengadakan perjanjian dengan Allah. Ada covenant bahwa bangsa yang nanti akan dia lahirkan akan menjadi bangsa yang besar, akan menjadi berkat bagi banyak bangsa, dan kemudian juga bagi orang-orang yang belum percaya juga nanti akan bisa diselamatkan. Dan dari Abraham
keturunan Abraham ada Ishak, kemudian Ishak melahirkan Yakub dan Esau. Dari Yakublah kemudian ada 12 keturunan dari bangsa Israel yang akan menjadi cikal bakal dari umat Israel. Pada waktu mereka di Kanaan kemudian terjadi kelaparan, sehingga Yakub beserta dengan anak-anaknya harus pergi ke Mesir supaya mereka tidak binasa karena mereka tidak mendapatkan makanan. Dan sampai di Mesir, akhirnya orang Israel menjadi budak. Dan Tuhan mendengarkan permohonan mereka dan diutuslah Musa untuk bisa membebaskan mereka dari Mesir ya. Jadi membebaskan mereka dari perbudakan. Dari Musa, di dalam tengah perjalanan yang Tuhan pimpin melewati padang gurun ya selama 40 tahun, Allah kemudian memberikan hukum kepada Nabi Musa, ada 10 hukum Taurat dan juga turunannya yang harus dilaksanakan oleh bangsa Israel. Dan yang terakhir kita melihat bahwa akhirnya Tuhan memimpin bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan melalui Yosua ya, pada saat itu yang akan memimpin sampai ke masuk ke negeri perjanjian. Kemudian kita lihat ada contoh pertempuran yang dinubuatkan di Kejadian pasal 3 ayat 15. Ya, jadi pelajaran ini adalah mengambil contoh pertempuran yang akan terjadi di masa yang akan datang di perjanjian baru. Kita akan melihat contoh pertempuran yang dinubuatkan di Kejadian 3:15. Umat Israel telah menjadi suatu bangsa yang besar jumlahnya di Mesir. Raja Fir'aun yang memerintah pada saat itu tidak mengenal Yusuf dan merasa terancam dengan keberadaan umat Israel. Jadi dia takut. Orang Israel jumlahnya sangat banyak. Nanti kalau ada peperangan, bagaimana kalau dia nanti bersekutu melawan musuh dan akan menyerang Mesir? Jadi timbullah pikiran di benaknya Fir'aun, ya Raja Mesir, untuk membinasakan laki-laki, bayi laki-laki yang baru dilahirkan untuk dibunuh. Kita akan melihat dari Keluaran pasal 1 ayat 15, 16 dan 22. Saya minta dari Lausu Yohani yang membacakan satu orang satu ayat aja. Keluaran 1 ayat 15. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Puah, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Lalu Firaun memberi perintah pada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Ya. Jadi kita lihat bidan-bidan diperintahkan untuk melakukan pembunuhan pada saat mereka menolong persalinan orang Ibrani ya, atau orang Israel. Dengan cara apa? Mencekik gitu ya. Jadi bayi yang dilahirkan, kalau itu laki-laki, harus mereka bunuh dengan cara mencekik. Dan alasannya kenapa bayi ini bisa meninggal, yaitu dikatakan bahwa itu karena sulitnya persalinan gitu yang menyebabkan anak ini meninggal gitu ya. Tapi bidan-bidan itu tidak mau mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Fir'aun. Mereka lebih takut kepada Allah. Dan sudah nggak ada jalan lain lagi. Di ayat 22, kemudian Fir'aun memerintahkan kepada semua orang yang ada di Israel gitu ya, di Mesir ya, untuk membunuh, menenggelamkan, ya, dilemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Jadi kita lihat ini ada pembunuhan yang kejam juga ya terhadap bayi laki-laki Israel ya. Yang perempuan dibiarkan hidup ya. Kenapa? Karena laki-laki adalah nanti akan menjadi generasi penerus ya dari orang Israel, karena mereka mengambil mereka punya kebudayaan kalau nanti anak laki-laki yang akan meneruskan keluarga, dia meneruskan keturunan dari keluarga itu. Kita lanjutkan.
Fir'aun melakukan pembunuhan kepada keturunan wanita itu untuk melenyapkan umat Allah agar yang dijanjikan itu Mesias tidak pernah datang ya. Tapi kita lihat Allah bekerja ya. Di dalam Keluaran pasal 2 ayat 5 sampai 10 kita akan melihatnya. Tolong dibaca satu orang satu ayat aja. Dilanjutkan ya. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang layang-layangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah pulau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani itu menyusu bayi itu bagi tuan putri? Saul putri Firaun kepadanya, baiklah, lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusunya. Ketika anak itu telah besar, dibawanya kepada putri Firaun yang menangkapnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Jadi kita melihat di sini Allah kemudian menang di dalam peperangan ini ya. Dia bisa menyelamatkan seorang bayi laki-laki Musa yang akan memimpin umatnya keluar dari Mesir, dan itu dibesarkan oleh siapa? Putrinya Fir'aun sendiri gitu ya. Jadi Fir'aun sudah melarang, tapi kemudian putrinya mengangkat anak dari orang Israel untuk menjadi anak angkatnya dan dididik, dia dibesarkan di dalam keluarga kerajaan. Itulah yang jadi modal juga bagi Musa untuk bisa melanjutkan dia untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir ya. Kita melihat aspek utama dari bangsa Israel dibebaskan dari Mesir, itu Tuhan ingin memberikan ada satu umat khusus bagi dia ya. Jadi pemberian hukum kepada keturunan umat Allah itu dilakukan melalui Musa yang diberikan 10 perintah Allah untuk mereka boleh mengatur mereka bagaimana mereka hidup di tengah-tengah keluarga orang-orang yang tidak percaya di sekitar mereka. Jadi mereka harus dipisahkan, harus hidup secara berbeda dari pengikut iblis yang ada di sekitar mereka. Pada saat itu bangsa-bangsa di luar Israel banyak yang menyembah dewa-dewa, sehingga bangsa Israel harus dijaga supaya bisa tetap hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita masuk pada kitab kedua, kitab sejarah dan nabi-nabi. Berisi sejarah umat Israel ketika mereka memasuki dan menguasai negeri perjanjian Kanaan. Jadi mereka sudah masuk ke dalam negeri perjanjian, tapi di sana juga mereka bergumul dengan pengaruh iblis dari penduduk yang tersisa dan juga peperangan. Jadi ada penduduk yang tidak ditumpas habis oleh bangsa Israel, itulah kemudian menjadi penyebab pengaruh itu semakin meluas di dalam kehidupan bangsa Israel dan juga peperangan dari bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Nah, ketika mereka gagal dalam pertempuran ini, Allah menghukum dengan pembuangan mereka ke negeri lain. Mereka dibuang ke Babel. Ya, jadi Allah sudah melihat mereka tidak taat. Apa yang dilakukan oleh Allah diperintahkan, mereka juga semua dilanggar. Akhirnya ya udah Tuhan serahkan mereka kepada bangsa asing untuk menghukum mereka. Tapi apakah mereka ditinggalkan? Tidak ya. Dalam pembuangan Allah tetap memelihara sisa umat yang tetap taat dan menyembah Allah. Akhirnya di bawah pimpinan Ezra dan Nehemia, umat Israel kembali ke Yerusalem untuk menantikan juru selamat yang dijanjikan. Nah, nabi-nabi diutus Allah untuk memanggil umat Israel kembali hidup taat kepada Allah. Jadi kita lihat nabi-nabi mendapatkan wahyu dari Allah, dan wahyu itulah kemudian disampaikan kepada umat Israel untuk boleh hidup taat kepada Allah. Di bagian nabi-nabi ini kita akan melihat satu nubuatan ya.
Jadi khususnya di Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 12. Nabi-nabi memberikan gambaran tentang keturunan wanita itu yang menang, yang kedatangannya mereka nubuatkan. Dia digambarkan sebagai hamba Allah yang berhasil dan akan ditinggikan dan dimuliakan. Kita akan melihat di dalam Yesaya pasal 52 ayat 13. Kita akan diteruskan. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Dia akan berhasil ya. Jadi Allah akan membuat dia berhasil menjalankan misi yang sudah Tuhan percayakan kepada dia. Tapi sebelum sampai kepada keberhasilan itu dia harus menderita ya. Di Yesaya 53 ayat 3 sampai 6, kemudian di 12. Kita langsung bacakan satu ayat ya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggung-Nya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tular, dipukul, dan ditindas Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan sekalian. Dan saya baca juga sekalian ayat 12 ya. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun yang menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Kita akan melihat bagian ini lebih jelas lagi di bagian ini. Apa hasil dari penderitaan ini di pihak hamba Allah itu? Pertama, melalui penderitaannya banyak orang dibenarkan. Dia mengambil hukuman orang lain untuk dirinya sendiri. Ya. Jadi melalui penderitaan Yesus, kematian Yesus di atas kayu salib, kita dibenarkan oleh Allah. Karena hukuman itu sudah diambil oleh Kristus. Kedua, keturunan wanita itu atau sang hamba adalah bagian dari umat Allah. Melalui penderitaannya, dia menyelamatkan umat Allah dari hukuman atas dosa. Pada waktu Kejadian 35 itu dikatakan bahwa keturunan dari perempuan itu ya. Jadi Yesus itu menjadi bagian dari umat Allah, manusia yang dilahirkan dari Maria dan suaminya Yusuf. Dan Yusuf itu adalah keturunan dari Daud, dari silsilah ya. Melalui penderitaannya dia menyelamatkan umat Allah dari hukuman atas dosa. Dan yang ketiga, sang hamba akan melihat terang hidup. Dia yang harus mati akan hidup kembali dan dibangkitkan dari kematian ya. Jadi kita lihat bahwa sang hamba ini sudah dihukum, kemudian dia mati, tapi dia akan mendapatkan kemenangan setelah dia dibangkitkan dari kematian. Jadi ada terang hidup di sana. Itu yang kita lihat dari penderitaan, hasil dari penderitaan di pihak hamba Allah itu sesuai dengan nubuatan dari Yesaya pasal 53 tadi. Dan kita masuk kepada kitab yang ketiga, kitab Hikmat dan Puisi. Berisi tentang cara umat Allah hidup bersama, bagaimana peraturan-peraturan yang diberikan Allah dipraktikkan ya. Dari Mazmur menunjukkan bagaimana umat Allah hidup dalam ibadah. Berfokus kepada siapa Allah, apa yang telah dilakukannya, dan apa yang akan dilakukannya di masa depan. Dari kitab ini kita hanya mengambil contoh dari Mazmur 110, merenungkan kemenangan keturunan wanita itu. Jadi kita gak bahas panjang-panjang, hanya dari Mazmur pasal 110 aja. Apa yang dikatakan Mazmur pasal 110? Mungkin karena waktu kita nggak baca semuanya ya, tapi kita nanti akan baca ayat yang 6 aja kayaknya.
Allah membicarakan tentang kemenangan keturunan wanita yang diwahyukan PB sebagai anak Allah dan keturunan seorang wanita. Kemudian dia akan memerintah di tengah musuhnya. Bahkan sekarang Yesus memerintah dan gerejanya meluas melawan semua musuh. Dan yang ketiga, akhirnya anak Allah akan menang, meremukkan semua penguasa dunia, iblis atau ular di dalam Mazmur 110 ayat 6. Dan janji dari Kejadian 3:15 itu akan digenapi ya. Jadi Mazmur 110 ini merupakan pengakuan iman dari Daud. Di dalamnya orang mempercayai nubuat tentang Mesias atau Yesus. Daud memuji Allah dan merasa terhibur sebagai penebus kita. Dan Mesias akan melaksanakan jabatannya sebagai nabi, imam, dan raja. Di ayat 6, Tuhan Yesus pasti akan menggagalkan semua yang dilakukan oleh lawan-lawannya terhadap kerajaannya, dan ia akan menghancurkan semua orang yang berkeras melawannya. Dia akan memiliki sebuah kerajaan yang akan didirikan di dunia dimulai dari Yerusalem. Dia memiliki sebuah jemaat di bumi. Jadi itu yang nubuatan yang disampaikan oleh Raja Daud di Mazmur 110. Sekarang kita melihat secara garis besar mengapa PL penting untuk kita pelajari. Pertama, PL secara khusus berbicara tentang hubungan antara Allah dan umatnya dan menjadi latar belakang untuk memahami PB tentang apa yang dikerjakan oleh Allah melalui Yesus untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi dari PB inilah, dari PL kita akan melihat, baru kita memahami bahwa dari awal Tuhan juga sudah punya rencana ya untuk menyelamatkan manusia. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sudah merancang keselamatan untuk manusia. PL adalah catatan pertempuran antara keturunan wanita umat Allah melawan keturunan ular atau pengikut iblis. Ya, jadi itu kenapa kita penting untuk mempelajari PL. Kita tahu sejarahnya terbentuknya bangsa Israel, kemudian kita tahu bahwa Allah sudah punya rencana. Pada saat manusia pertama jatuh dalam dosa, Allah sudah merancang keselamatan untuk manusia karena kasih-Nya ya. Kita melihat kematian Kristus di kayu salib menggenapi janji Allah yang di Kejadian 3:15 dikatakan. Pertama, Tuhan Yesus meremukkan kepala ular atau iblis. Dia menghancurkan kekuasaan dari iblis. Yang kedua, tumit Kristus diremukkan ketika kakinya ditembus dan dipakukan pada salib. Dan yang ketiga, kita lihat Tuhan Yesus Kristus bangkit dari kematian, mengalahkan kuasa maut dan dosa dengan kemenangan. Jadi penggenapannya ada di dalam perjanjian baru. Berarti udah lama ya, dari dinubuatkan sampai dengan digenapi itu memakan waktu sampai ratusan tahun ya. Sekarang kita bertanya kepada murid-murid, apakah pertempuran antara keturunan wanita itu, umat Allah dan ular atau pengikut iblis sudah selesai? Gimana pendapat Lause? Ya, belum selesai ya. Ya dan tidak ya. Iya, karena pertempuran yang menentukan telah dimenangkan oleh Yesus ketika dia mengalahkan iblis di salib dan kebangkitannya. Tidak juga, karena sebagai umat Allah yang hidup di antara dua kedatangan Yesus, kita masih berperang melawan musuh Allah atau iblis. Tetapi kita bersyukur kemenangan Allah dijamin ketika Yesus datang kembali. Ya, Roma pasal 16 ayat 20 ya. Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakinya. Mengingat janji Allah bahwa pada akhirnya kita akan meraih kemenangan. Janji ini diberikan untuk memberikan semangat dan dorongan dan agar kita terus bertahan dengan iman dan penuh kesabaran di dalam kehidupan ini, karena semua pada akhirnya akan dimenangkan oleh Kristus, termasuk mengalahkan semua tipu muslihat dari iblis. Hari ini kita akan melihat dan mengajak murid-murid untuk melihat
Setiap hari kita itu berada dalam pertempuran untuk melawan iblis, melawan godaan dosa. Benar kan? Setiap hari kita harus bertempur melawan iblis, melawan godaan dosa. Ada di sekitar kita godaan dosa itu ya. Dan kita tanya kepada murid-murid untuk merefleksi diri mereka. Kira-kira apa dosa yang sedang mereka hadapi ya. Apa godaan dosa yang sedang kamu hadapi pada saat ini? Kita tanyakan kepada murid-murid kita. Mungkin mereka masih mencontek. Dianggap mencontek itu adalah hal yang lumrah atau biasa. Mungkin juga mereka suka berkata-kata kotor, berkata-kata kasar, dan juga kata-kata yang tidak baik ya. Mereka ucapkan, sering mereka lakukan itu dalam kehidupan mereka. Dan juga mungkin di antara mereka ada yang masih suka membuli ya teman-teman mereka. Atau mungkin mereka masih suka berbohong di dalam kehidupan mereka. Mungkin juga ada yang masih jatuh ke dalam dosa pornografi. Dan ada juga dosa kemalasan, malas baca Alkitab. Nah, itu termasuk godaan ya. Karena saya tanya kepada murid, kamu setiap hari baca Alkitab sama berdoa enggak? Berdoa aja, baca Alkitab enggak. Jadi ada dosa kemalasan juga di dalam diri dari murid-murid kita untuk malas baca Alkitab ya. Kita melihat bahwa kematian Yesus Kristus di atas kayu salib sebagai solusi tunggal dalam mengatasi dosa. Tuhan Yesus sudah mengalahkan kuasa dosa di atas kayu salib. Dan kita yang percaya kepada Dia, kita yang sudah diampuni dan diselamatkan, kita juga bisa menang atas dosa dengan bantuan dari Allah tentunya ya. Dan di sini kita bisa berkolaborasi dengan Allah Tritunggal di dalam proses pengudusan. Hari ini di dalam pelajaran kita kan ada tentang kita diciptakan oleh Allah untuk memuliakan Allah di dalam hidup kita, dan ada proses sanctification atau pengudusan di dalam kehidupan kita. Dan juga di dalam pelajaran ini kita juga ada proses pengudusan. Bagaimana kita bisa melawan dosa yang ada di sekitar kita. Dan kita juga harus punya di sini berkolaborasi. Berarti kita juga harus punya sikap ya di dalam melawan godaan itu. Tentu saja kita punya tekad di dalam diri kita sehingga kita bisa mengatasi godaan itu. Makanya perlu ada kolaborasi ya. Bagaimana agar bisa menang atas dosa? Kita tanyakan kepada murid kita. Ada beberapa yang saya list di sini ya. Membangun relasi dengan Tuhan setiap hari, membaca firman dan berdoa setiap hari itu harus kita lakukan. Karena dari membaca firman kita tahu apa yang Tuhan ingin kita lakukan, dan melalui doa juga kita bisa mendapatkan kekuatan untuk bisa menang atas godaan dosa. Selain membangun relasi dengan Tuhan setiap hari secara intensif, kita juga memohon kekuatan dari Allah Roh Kudus. Karena hanya Allah Roh Kudus yang bisa memampukan kita untuk menang atas dosa. Dan yang terakhir, kita juga harus berusaha menghindari tempat dan situasi tertentu yang rawan untuk melakukan dosa. Jadi kita ajak murid-murid kita juga harus punya usaha untuk menghindari tempat-tempat tertentu dan situasi-situasi tertentu yang rawan bagi kita untuk melakukan dosa. Diajak ke tempat yang tidak benar atau mungkin melakukan sesuatu yang tidak benar, kita juga harus bisa berani gitu ya menghindari hal-hal seperti itu. Ini dari contoh CC ya. Anugerah yang menyelamatkan adalah anugerah yang sama yang mendisiplin Anda, dikatakan oleh Jerry Bright dari buku The Discipline of Grace ya. Jadi di sini kita lihat anugerah Tuhan menyelamatkan kita benar ya, tapi juga anugerah yang sama untuk mendisiplin kita, karena kita juga diciptakan Allah untuk bisa memuliakan Dia, dan kita juga ingin bisa melakukan pekerjaan Dia. Berarti memang ada proses pendisiplinan yang Allah lakukan dalam kehidupan kita, dan itu juga adalah anugerah ya yang Tuhan bisa berikan kepada kita untuk kita bisa menang atas pencobaan. Itu semuanya tidak terlepas dari anugerah Tuhan semata. Itulah rasul-rasul kita mengenal sekelumit dari
perjanjian lama yang ada di dalam